Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Uhayyikum jami'an bisalami alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, untuk semua nikmat yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan Allah terus mencucurkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Berselawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan kali ini adalah sesi kedua kita membaca kitab Al-Matjar Ar-Rabih fi Sawabil Amali Salih, yaitu kitab yang berisikan tentang hadis-hadis tentang keutamaan beribadah. Kali ini kita adalah pertemuan kedua, di mana pertemuan sebelum ini kita telah memulai pada Kitabul Ilmi, yaitu keutamaan-keutamaan yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang yang mencintai ilmu, belajar, mengajar, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Nah, itu sudah pada pertemuan sebelum ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua. Kita akan masuk kepada abwabut taharah, yaitu pahala-pahala yang Allah tawarkan kepada kita, ya, yang Allah berikan kepada kita dan akan didapatkan dari amal-amal kita yang berkaitan dengan taharah kita. Baik. Yang pertama, sawabul wudu'i wa isbaghihi, pahala yang kita dapatkan dari wuduk yang kita amalkan. Nah, tentu saja sebagaimana kita ketahui bahwa wuduk ini adalah pembuka ataupun kunci daripada ibadah, terutama ibadah solat. Tanpa berwuduk maka ibadah kita tidak sah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa wuduk ini merupakan salah satu sunnah umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada sunnah Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya wuduk ini adalah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Maka kita ingin melihat di samping ada kondisi-kondisi di mana wuduk itu wajib, seperti solat, seperti orang yang mau tawaf, dan orang yang sedang mau memegang Al-Quran menurut sebagian ulama. Dan ada juga di mana wuduk itu sunnah, ya, dalam banyak kesempatan, sebagaimana Rasulullah menyebutkan bagi orang yang mau majlis ta'lim, ketika kita mau naik ke tempat tidur, iza ataita malja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salah, ketika kita lagi marah dan segala macam. Nah, itu adalah hal-hal di mana kita disunnahkan untuk berwudu. Tapi fokus kajian kita pada pertemuan ini bukan pada fikihnya, tapi fokus kajian kita pada pertemuan ini adalah tentang keutamaannya, apa yang Allah berikan kepada kita sebagai penyemangat bagi kita. Baik, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, kita tak membaca semua hadisnya, kita hanya akan pilah saja beberapa hadis yang kita anggap cukup untuk mewakili. Baik. Pertama, berwudu dapat mengampunkan ataupun menghapus dosa-dosa kita. Karena itu kalau kita melihat anggota-anggota yang dibasuh, anggota tubuh yang dibasuh dalam berwudu ini, tidak semua tubuh dibasuh dalam wudu. Yang dibasuh dalam wudu ini adalah semua anggota tubuh yang dianggap paling banyak menyumbangkan dosa untuk kita. Ini di antara rahasia anggota wudu yang dipilih oleh Allah untuk dibersihkan. Maka ya, fungsi utama wudu adalah bukan hanya mensucikan seorang hamba daripada hadas, bukan hanya membersihkan seorang hamba daripada najis, tapi lebih dari itu, secara batin orang itu juga bersih, dari segi dosa juga orang itu bersih sebelum dia beribadah kepada Allah. Karena orang akan berhadapan dengan Allah dalam ibadahnya, maka dia dibersihkan secara zahir dan batin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Iza tawadda al-'abdu", apabila seorang hamba berwudu, famat madha, lalu dia berkumur-kumur dalam wudunya, kharajatil khataya min fihi, maka ketika dia berkumur-kumur, kata Rasulullah, akan keluar dosa-dosa yang lahir dari mulutnya. Mulut
termasuk anggota tubuh yang paling banyak menyumbangkan dosa. Ya, menggibah, mencaci, mencarut, mengadu domba, memfitnah orang dan segala macam. Maka mulut adalah bagian daripada anggota tubuh yang paling banyak menyumbangkan dosa. Maka ketika berwudu, mulut bagian di antara anggota yang harus dibersihkan, ya. Wa fa iza stansara kharajatil khataya min anfihi, ketika seseorang istinsar membersihkan hidungnya, maka ketika itu juga akan keluar dosa-dosa dari hidungnya. Fa iza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi, dan ketika seseorang membasuh wajahnya dalam wudunya, maka akan keluar dosa-dosa dari wajahnya, hatta yakhruja min tahta asfari ainaihi, bahkan dari pelopak matanya ini akan berkeluaran dosa. Dari wajah banyak nih sumber dosa. Di antara sumber dosa wajah ini apa? Mata. Melihat ya aurat, melihat yang tidak baik. Ya, ketika kita di perjalanan, ketika kita membuka media sosial, ketika kita membuka YouTube, ketika kita nonton televisi, bahkan dalam keseharian kita melihat anak-anak, maka mata ini banyak menyumbangkan dosa. Maka kata Rasulullah apa? Ketika orang membasuh wajahnya, keluar dosa-dosa, bahkan dari pelopak matanya ini akan keluar dosa. Fa iza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi hatta takhruja min tahta azfari yadayhi. Ketika seseorang membasuh tangannya dari ujung jari sampai siku, maka ketika dia membasuh ini, kata Rasulullah, maka akan keluar dosa-dosa dari tangannya ini. Dosa apa yang lahir dari tangan? Memukul, mengambil bukan haknya, memegang yang tidak halal, bahkan akan keluar, bahkan dari ujung-ujung kukunya ini akan keluar, kata Rasulullah. Nah, ini keutamaannya. Fa iza masaha ra'suhu kharajatul khataya min ra'sihi. Ketika seseorang hamba membasuh, mengusap kepalanya ketika wudu, maka dari kepalanya juga akan keluar dosa. Pikiran kotor, ya, pikiran-pikiran buruk, ide-ide yang mendatangkan kemaksiatan, memikirkan hal-hal yang tidak halal untuk dipikirkan, maka itu akan keluar dari pikiran itu. Yang selama hari ini keluar dosa dari situ, maka kali ini dengan membasuh, mengusap kepala, maka juga akan bersih dosa-dosa yang ada di pikiran dan kepala kita. Hatta takhruja min uzunaihi, bahkan dari telinganya pun akan keluar dosa, kata Rasulullah. Karena telinga ini juga mendengar hasutan, mendengar yang tak baik, suka mendengar gibah dan segala macam. Ya, telinga ini juga akan melahirkan dosa. Maka ketika seseorang membasuh, mengusap kepalanya, telinganya pun akan keluar dosa-dosa yang lahir dari situ. Fa iza ghasala rijlaihi kharajatul khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi. Ketika seseorang membasuh kakinya, maka dosa-dosa yang lahir dari kaki ini juga akan berkeluaran, bahkan dari ujung-ujung kuku kaki ini pun akan keluar dosa. Kaki ini sering melangkah ke tempat tidak baik, ke tempat maksiat, ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari hadis ini, di antara hal yang kita pahami, ya, kenapa berwudu itu menjadi sebuah amalan? Karena memang anggota-anggota yang dibasuh itu adalah anggota-anggota yang paling banyak menyumbangkan dosa. Maka ketika berwudu perlu ada penghayatan. Penghayatannya apa? Kita bukan hanya membersihkan fisik, tapi kita juga membersihkan batin kita, membersihkan wajah kita secara fisik daripada kotoran, tapi dari segi batin, bahwa wajah ini juga dibersihkan, mata ini dibersihkan, kepala, pikiran dibersihkan, tangan dibersihkan dan segala macam. Oleh karena itu wudu itu menjadi istimewa. Maka orang tidak boleh menyepelekan wudu. Wudu ini adalah salah satu amalan yang dirutinkan oleh ahli ilmu, ahli ibadah, ya, mulai dari sahabat Rasulullah sampai orang-orang alim hari ini. Di antara satu amalan yang mereka jaga adalah mereka tetap menjaga diri mereka tetap dalam keadaan suci berwudu. Nah, itu dia. Baik, itu hadis. Di antaranya adalah bagaimana dosa ini akan mengikis dosa-dosa kita. Oleh karena itu wudu ini penting. Kita 5 kali minimal satu hari berwudu, ya. Karena memang hampir setiap saat kita ini terjerumus dalam dosa. Keluar dari rumah kadang kita melihat kemaksiatan dan segala macam. Maka dengan rajinnya kita berwudu,
itu artinya kita telah rajin juga untuk membersihkan diri kita. Yang kedua, sawabu man asbaghal wudu fil bardi syadid wa huwa yashukku alaih. Begini, berwudu itu tidak mudah ya. Mungkin pelaksanaannya mudah, tapi dalam banyak kesempatan wudu itu tidak mudah. Bagi orang yang di kantornya harus menyingsingkan bajunya, bagi orang yang mungkin ya perempuan harus melepas jilbabnya, kita kadang di kantor kita harus melepaskan kaos kaki dan segala macam. Nah, kalau di zaman Rasulullah ya mungkin ada musim dingin yang membuat orang kedinginan ketika berwudu dan segala macam. Tetapi kesulitan untuk berwudu bagi orang yang gigih berwudu meskipun dalam keadaan sulit ada keistimewaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala ma yamhullahu bihil khataya. Pertama, amalan ini kata Rasulullah dapat mengampunkan dosa. Wa yarfa'u bihid darajat, derajat harga diri ditingkatkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ya, ini dua amalan. Dua keutamaan. Satu amalan, dua keutamaan. Satu, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah, pertama, isbaghil wudu alal makarih. Kita berusaha menjaga wudu kita, ya, berwudu meskipun keadaannya sulit. Sulit bisa jadi karena dingin, sulit bisa jadi karena sulit menjangkau air, sulit bisa jadi karena memang kita ya harus melepaskan sebagian pakaian kita, melepaskan kaos kaki kita, melepaskan gelang jam kita, menyisir ulang rambut kita. Banyak. Memang kesulit. Bagi sebagian orang mungkin mudah ketika dia berada di masjid. Dia tinggal ya sing-singkan bajunya lalu dia berwudu. Tapi kalau di kantor itu mungkin tidak semudah itu. Nah, oleh karena itu Allah paham. Tidak semua orang mudah untuk berwudu. Maka dari itu orang yang gigih berusaha berwudu meskipun sulit, Allah kasih keutamaan lain. Nah, ini mestinya kita perhatikan betul ya. Memang kadang cari air agak sulit. Kadang seperti yang saya katakan tadi ya, kita udah sisir rapi rambut kita, berwudu nanti acak-acakan lagi, kita harus sisir ulang. Kita harus lepaskan gelang jam kita, takut basah. Kita harus lepaskan singsing baju kita, kita harus lepaskan kaos kaki kita dan segala macam. Nah, itu dia. Maka berwudu ini kita betul-betul jaga dengan baik. Nah, maka berwudu itu adalah amalan yang bukan hanya dikerjakan ketika kita mau sholat saja. Nah, kalau cuma mau sholat saja, maka banyak dalam sehari itu kita tidak dalam keadaan suci. Maka kalau kita melihat banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menganjurkan kita berwudu, menunjukkan bahwa tidak hanya mau sholat berwudu. Coba kita baca beberapa hadis, misalkan Rasulullah menyuruh kita mau tidur berwudu. Ya, ketika kita lagi emosi, marah, misalkan Rasulullah mengatakan innal ghadaba minasyaitan. Ya, innama khuliqatis syaitan minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Rasulullah apa? Kalau kamu lagi marah, lagi emosi, lagi suntuk, maka itu semua datang dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api, dan api itu diciptakan hanya bisa padam dengan air. Maka apabila kamu marah, apabila kamu emosi, apabila kamu lagi suntuk, maka berwuduklah untuk memadamkan api syaitan itu. Ini menunjukkan bahwa wuduk bukan hanya mau salat, tapi setiap saat kita pastikan diri kita dalam keadaan suci. Ya. Mempertahankan wuduk bukan berarti kita tidak buang air. Mempertahankan wuduk bukan berarti kita tidak ya buang angin. Ya, maka maksudnya adalah batal wuduk, ada kesempatan wuduk lagi. Nah, maka ini kita melihat ada sebuah kisah yang paling populer dalam bab ini adalah kisah Bilal bin Rabah. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Ya, Bilal, apa yang kamu amalkan? Kok kamu sudah sampai ke surga? Bilalnya masih hidup, tapi kata Rasulullah, kamu ini kok udah duluan masuk surga.
Ini majazi ya, artinya begini ya. Bukan betul-betul Bilal sudah masuk surga, tapi ada satu amalan Bilal yang dia amalkan, yang kata Rasulullah ini menjadi jaminan Bilal akan masuk surga gara-gara amalan itu. Nah, maka ketika Rasulullah bertanya, apa yang kamu amalkan Bilal? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ma'azantu qattun illa sallaitu raka'ataini. Dua amalan Bilal. Satu kata Bilal, selesai aku azan, aku salat 2 rakaat. Ini pertama amalan Bilal. Yang kedua kata Bilal, wa ma asabani hadasun qattun illa tawaddatu indaha. Ketika aku batal wuduku, aku wuduk lagi. Nah, ini dua amalan Bilal. Karena dia muazin, habis azan dia langsung salat. Yang kedua, batal wuduknya dia upayakan untuk berwuduk lagi. Nah, Bilal adalah orang yang tokoh untuk ibadah ini. Maksud tokoh dalam ibadah ini artinya Bilal adalah orang yang pertama mengamalkan ini. Nah, dan Rasulullah mengatakan gara-gara itu dia masuk surga. Maka ya, Bilal manusia, hanya saja Bilal sahabat. Bilal adalah sahabat yang terlibat dalam pensyariatan ibadah ini. Maka kalau Bilal dijamin masuk surga gara-gara satu amalan ini, kenapa kita tidak? Maka dulu kita ya ketika belajar ya di Mesir ataupun di sini, banyak guru-guru kita kadang di tengah-tengah mengajar itu dia izin. Ternyata kita lihat dia lagi berwudu ya. Karena dia tidak mau membiarkan diri dia ya dalam keadaan berhadas. Jadi berhadas itu apa? Artinya wudunya batal, dia tidak mau. Batal wudunya, dia upayakan wudu lagi. Nah, maka kita harus juga mengamalkan itu karena ini adalah amalan orang-orang saleh. Maka semua berkaitan dengan wudu ini penting untuk kita jaga. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah kita harus Rasulullah mengatakan laula an syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Maka kita juga harus mempertahankan amalan-amalan yang berkaitan dengan wudu ini. Di antaranya gosok gigi. Kata Rasulullah SAW, as-siwaku matharatun lil fammi mardatun li rabbi. Menggosok gigi itu dapat membersihkan mulut tapi juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berwudu, upayakan kita juga menggosok gigi karena itu memiliki keutamaan. Nah, yang lain yang perlu kita jaga adalah gini. Semua orang bisa berwudu dengan cara yang sama, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan yang sama. Karena apa? Karena tidak semua orang menjalankan semua amalan-amalan sunnahnya. Tak semua orang menjalankan apa-apa saja yang berkaitan dengan kesempurnaan berwudu itu. Ya, ada yang berwudu 1 kali dalam basuhannya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tentu 3 kali sempurna, yang 1 kalinya tidak sempurna dalam segi pahala misalkan. Ada yang bismillah dulu, ada yang tidak bismillah lebih dulu. Ada yang berdoa, ada yang tidak berdoa. Tentu saja tidak semua orang akan mendapatkan keutamaan yang sama. Maka di antara satu hal yang betul kita jaga bagi orang yang mengamalkan wudu adalah berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu ini bukan amalan biasa, tapi ini adalah amalan ahli penduduk surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, man tawaddoa faqala, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ghufira lahu ma bainal wudu'aini, maka orang ini akan mendapatkan ampunan di antara wudu yang satu dan wudu yang keduanya. Dan hadis yang lain kata Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, hadis sahih, ma minkum ahadun yatawaddau fayusbighul wudu. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu dengan cara yang baik, summa yaqulu, kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat abwabal jannah samaniya yadkhulu min ayyiha syaa. Orang yang membaca ini setelah berwudu, kata Rasulullah, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia boleh masuk pintu mana saja dia mau masuk dari 8 pintu tadi. Sedangkan doanya saja sampai begitu keutamaannya, apalagi pelaksanaan wudunya. Tapi
Tapi terkadang kita menyepelekan doa setelah wudhu ini. Ini bukan doa biasa. Orang yang mengamalkan doa ini ciri-ciri penduduk surga. Maka kita kadang selalu menyuruh anak kita baca doa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi kita sendiri tidak baca doa. Nah, redaksinya memang dalam sebuah hadis sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam redaksi lainnya ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya redaksi itu ada beberapa hadis yang bisa kita gabungkan. Intinya jangan kita tinggalkan. Nah, kemudian Bilal bin Rabah juga ketika menjelaskan tentang amalan yang ditanyakan oleh Rasulullah tadi, Bilal bin Rabah mengatakan, wa ara anna lillahi alayya rak'ataini. Setelah berwudu biasanya Bilal bin Rabah melaksanakan solat 2 rakaat. Baik solat, mungkin ada solat lainnya yang ingin dilaksanakan, ataupun melaksanakan salat sunnah wudu. Nah, ini adalah kesempurnaan ya. Tentu saja berwudunya saja sudah cukup. Tapi kalau kita sempurnakan, tentu yang kita dapatkan juga sempurna. Ada orang berwudu dapat 100, ada yang berwudu dapat 90, ada yang berwudunya dapat 80. Tentu berbeda pendapatan, karena berbeda pula kesempurnaan yang kita amalkan. Amalkan betul-betul semua sunnahnya. Mulai dari bismillahnya, mulai dari membasuh tangannya. Setelah itu kita mendahulukan kanan dan kiri. Setelah itu kita menggosok semua anggota tubuh yang kita bersihkan dalam berwudu. Lalu kemudian kita setelah itu berdoa mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini karena orang munafik dalam dirinya, orang yang bukan ahli ibadah, tidak mungkin dia mau mempertahankan wudu. Karena orang yang mempertahankan wudunya, pertama Allah jaga dia ya dari perbuatan, daripada hal-hal yang kotor, baik secara fisik maupun secara non fisik. Artinya apa? Orang bersih, suci, maka hal kotor sulit untuk menghampiri dia, baik menghampiri pikirannya maupun menghampiri perbuatannya. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan video ini tergugahlah hati untuk senantiasa ya, menjaga diri tetap dalam keadaan suci. Semoga kalau seandainya Bilal bin Rabah ini adalah penyebab Bilal bin Rabah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mudah-mudahan ini juga menjadi penyebab, salah satu sebab Allah memasukkan kita dalam surga. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.